Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, di video kali ini kita akan mengulas kisah Nabi Muhammad SAW pernah mengalami cobaan berupa sihir. Tidak berlama-lama, mari kita mulai kisah ini dari awal. Setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, Islam semakin berkembang pesat. Banyak orang yang menerima dakwah beliau, tetapi tidak sedikit pula yang merasa iri dan benci dengan perkembangan ini. Di antara mereka, ada orang-orang dari kalangan Yahudi yang menaruh dendam kepada Nabi. Salah satu dari orang-orang tersebut adalah seorang tukang sihir yang bernama Labid bin al-Asham. Dia adalah salah satu musuh Islam yang sangat berbahaya. Labid merasa terancam dengan pengaruh Nabi Muhammad SAW yang terus berkembang. Maka ia menyusun rencana jahat dengan menggunakan ilmu sihir untuk mencelakai Nabi. Labid bekerja sama dengan para budaknya dan mengambil beberapa helai rambut Nabi Muhammad SAW serta sisirnya. Rambut tersebut kemudian digunakan sebagai media untuk melancarkan sihir yang sangat kuat. Labid menanam benda tersebut di sebuah sumur bernama Zarwan di dalam sebuah kurma kering dengan harapan sihir itu akan mempengaruhi Nabi secara perlahan. Beberapa waktu setelah itu, Nabi Muhammad SAW mulai merasakan efek dari sihir tersebut. Walaupun beliau tetap menjalankan tugas kenabiannya, kondisi fisik beliau berubah. Nabi mulai mengalami hal-hal aneh, seperti perasaan lemah, pikiran yang terasa berat, dan terkadang seperti kehilangan konsentrasi. Yang lebih parah lagi, Nabi merasakan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mulai mengalami ilusi, seperti seolah-olah melakukan sesuatu padahal belum melakukannya, atau sebaliknya. Namun, meski tubuh dan pikiran beliau terasa terganggu, iman beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah goyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi dengan sihir ini bukan karena Nabi kurang beriman, melainkan untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa sekalipun Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan, beliau tetap manusia biasa yang bisa terkena ujian. Kemudian Nabi Muhammad SAW seperti biasanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa-masa sulit itu, Nabi senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril untuk membantu beliau. Malaikat Jibril datang dan memberitahu Nabi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jibril memberitahu bahwa Nabi terkena sihir dan benda sihir itu disembunyikan di sebuah sumur. Jibril juga mengajarkan kepada Nabi dua surat yang sangat penting, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kedua surat ini dikenal sebagai Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan. Dengan membaca surat-surat ini, Nabi Muhammad SAW memohon perlindungan Allah dari segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan sihir. Surat Al-Falaq berisi permohonan perlindungan dari berbagai kejahatan makhluk, sihir, dan hasad. Sementara surat An-Nas adalah permohonan perlindungan dari godaan setan. Setelah mendapatkan petunjuk dari Jibril, Nabi Muhammad SAW mengutus beberapa sahabat untuk mencari sumur tempat sihir itu disembunyikan. Benar saja, para sahabat menemukan sumur yang dimaksud. Di dalamnya mereka menemukan sisir Nabi yang diikat dengan rambut beliau dan beberapa tali yang diikat dengan simpul-simpul sihir. Nabi Muhammad SAW kemudian membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas, dan setiap kali beliau membaca satu ayat, satu simpul terbuka. Akhirnya setelah seluruh ayat dibacakan, semua simpul terurai, dan Nabi merasa sihir itu hilang sepenuhnya. Tubuh beliau kembali sehat, dan gangguan yang sebelumnya beliau rasakan menghilang sama sekali. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, bahkan orang sebaik Nabi Muhammad SAW tidak luput dari ujian. Namun, yang membedakan beliau adalah cara menghadapi ujian tersebut dengan penuh kesabaran dan keimanan. Kedua, kisah ini mengajarkan kita pentingnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk kejahatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Terakhir, ini adalah pengingat bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir dan tipu daya manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan takdir dan perlindungan Allah. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.